Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menggelar pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi Yeremias Bisai dalam Pilkada Provinsi Papua. Keputusan itu dibacakan saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 24 Februari 2025. Halo teman-teman Podsweb, kembali lagi dalam episode kedua Podsweb, Podcast Suara Akar Papua dengan saya Liston Bonemura. Nah teman-teman, pasti kamu sudah lihat kita punya podcast pertama tentang Suara Akar Papua, dan saya mengajak kamu sekali lagi untuk nonton podcast Suara Akar Papua. Kamu bisa cek langsung saja di kita punya channel YouTube, kamu bisa subscribe juga dan like dan komen share. Nah teman-teman, ada yang sedikit unik di kita punya episode kali ini. Seperti judul yang kamu sudah baca, kita hari ini akan membahas tentang isu politik yang sedang terjadi di tanah Papua dari perspektif anak-anak muda. Apa itu? Sesuai judulnya adalah PSU Pilkada Papua, apa kata pemilih muda. Nah teman-teman, kamu semua pasti sudah mendengar peristiwa politik yang terjadi di tanah Papua akhir-akhir ini. Nah teman-teman, kalian harus tahu sebelum kita membahas tentang PSU Pilkada Papua, kita harus tahu di 2024 itu sendiri kan dijuluki sebagai tahun politik atau tahun yang dibilang pesta rakyat untuk politik dan segala macam hal yang berbau politik seperti itu. Mulai dari awal tahun 2024 sendiri kita sudah melakukan pemilihan untuk presiden, wakil presiden dan juga para anggota legislatif pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, kemudian itu di awal tahun. Kemudian di akhir tahun pada tanggal 27 November 2024 kita juga melaksanakan pemilihan serentak seluruh Indonesia untuk memilih para kepala-kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan juga bupati serta wakil bupati. Dan ini semua seperti tadi yang sudah Liston katakan, tidak terjadi hanya di satu daerah saja, tapi terjadi di seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Nah teman-teman, yang unik dari pilkada itu sendiri, dilaksanakan atau dilakukan karena sudah ada peraturan. Nah, peraturannya itu apa? Peraturannya itu ada di pilkada itu sendiri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan juga wakil wali kota. Nah, teman-teman, dari dalam undang-undang tersebutlah yang dipakai merujuk agar melakukan pemilihan di tahun 2024 yang lalu. Lalu teman-teman, biasanya kan yang seperti kita sudah dengar, kalau sesuatu sudah selesai atau sesuatu hal dilaksanakan, pasti ada tahap selanjutnya, itu seperti mungkin ada pengajuan gugatan atau hal-hal yang berkaitan tentang mungkin ditemukan kecurangan atau apa hal-hal yang tidak berkenan selama proses pilkada itu. Nah, sama halnya juga di pilkada itu, setelah melakukan proses pemilihan akan diberikan kesempatan kepada para calon-calon ataupun calon-calon kepala daerah yang mencalonkan diri tadi untuk tapi mengajukan gugatan ya, mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah pilkada pada tanggal 27 November 2024 terlaksana, nah ada sekitar 310 sengketa hasil pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang akhirnya telah terregistrasi dan disidangkan sampai pada pembacaan hasil-hasilnya. Kalau MK sendiri yang seperti kalau menurut berita dan juga situs resmi dari MK pada tanggal 5 dan 6 Februari 2025 itu dilakukan sidang dismisal atau pembacaan putusan selah, dan sudah dibacakan beberapa putusan, dan setelah itu ada beberapa perkara yang harus dilanjutkan. Artinya apa teman-teman? Dari sengketa-sengketa pilkada yang diajukan
setelah proses pemilu kada kepada MK itu sendiri, setelah dari situ ada sengketa-sengketa yang dirasa tidak dapat masuk atau disidangkan lebih lanjut lagi, maka dinyatakan gugur karena mungkin bukti kurang kuat atau pencabutan sengketa itu, atau macam mungkin kayak ada pasangan calon yang merasa kayak oke, sudah, saya menerima dengan lapang dada bahwa saya mungkin di saat ini belum dipercayakan rakyat, jadi akhirnya dia mencabut gugatannya di MK. Nah, itu juga termasuk akhirnya di putusan sela itu. Setelah itu dari putusan sela ada kurang lebih sekitar 26 sengketa pilkada yang diajukan atau dalam keputusan hakim-hakim MK itu dilanjutkan untuk tahapan sidang pembuktian. Nah, teman-teman, dari 26 kasus atau 26 sengketa di sengketa pilkada di MK ini sendiri yang akhirnya diputuskan untuk melaksanakan PSU itu ada 24 daerah yang diputuskan harus melakukan PSU. Nah, teman-teman, kalau kita bertanya tentang PSU, PSU itu apa? Nah, PSU itu kepanjangan dari pemungutan suara ulang. Nah, PSU ini sendiri, teman-teman, itu diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024 pasal 49 huruf C. Itu PSU diatur untuk melakukan, atau dalam pasal itu diatur bahwa PSU dilakukan karena putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, Provinsi Papua ini salah satu yang harus melaksanakan PSU karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, kalau kita melihat lebih dekat, kita zoom lagi karena kita mau bicara tentang PSU Pilkada Papua. Nah, PSU di Pilkada Papua itu sendiri dilaksanakan karena keputusan MK ya, dilakukan PSU di tanah Papua atau di Provinsi Papua itu berdasarkan putusan MK nomor 304 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2025 yang memerintahkan harus dilaksanakannya PSU di tanah Papua. Nah, di dalam keputusan MK nomor 304 itu juga telah membatalkan atau mendiskualifikasi salah satu calon wakil gubernur dari calon gubernur nomor urut 1, yaitu Bapak Yermias Bisay, yang harus didiskualifikasi karena alasan pelanggaran administratif. Yang kedua adalah dalam keputusan MK nomor 304 itu sendiri telah membatalkan keputusan KPU Provinsi Papua nomor 250 yang di dalamnya memuat tentang hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2004. Nah, dari dasar keputusan MK dan juga pembatalan keputusan KPU Provinsi Papua itulah yang akhirnya menjadi dasar untuk melakukan PSU di tanah Papua sendiri. Nah, PSU Papua itu sendiri menurut keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan juga KPU RI akan dilaksanakan PSU Provinsi Papua itu pada bulan Agustus 2025. Nah, setelah itu banyak tanggapan-tanggapan yang mulai muncul dari baik itu masyarakat kelas atas, menengah, kelas bawah, kaum politisi, masyarakat sipil, kelompok-kelompok yang ada di Provinsi Papua sangat-sangat banyak mendapat atensi, baik itu atensi publik yang sangat luas setelah putusan ini. Bahkan sampai anak-anak muda yang sepertinya, kalau dalam tanda kutip nih ya, anak-anak muda sekarang tuh kayaknya sedikit bodoh amat dengan hal-hal yang berbau tentang isu-isu politik seperti itu. Nah, anak-anak muda ini di Provinsi Papua ini ternyata mereka sekarang cukup kritis begitu. Anak-anak muda ini banyak sekali mereka tanggapannya tuh beragam. Tapi di satu sisi juga selain mereka-mereka yang akhirnya merasa bahwa berarti memang betul-betul masih ada kejujuran dalam pelaksanaan pemilihan di Provinsi Papua. Tapi selain itu juga ada banyak nih anak-anak muda juga yang mereka berpikir bahwa ngapain harus kenapa harus mengulang lagi pemilihan, sedangkan kita itu sudah memilih dari yang lalu dan
mereka tuh lebih fokus kepada ini satu fakta yang sangat luar biasa yang teman-teman muda itu eh, apa kesannya tuh mereka bukan kesan tapi mereka tuh sangat kritis karena mereka melihat ternyata tuh anak-anak muda ini mereka melihat dari anggaran untuk PSU Pilkada Provinsi Papua itu sebesar 110 miliar. Wih, 110 miliar teman-teman. Ini yang merupakan menjadi atensi dari teman-teman muda di Provinsi Papua, para pemilih pemilih pemula maupun pemilih muda, pemilih yang berasal dari kaum muda, mereka sedikit merasa gusar begitu. Mereka mempertanyakan, apakah 110 miliar ini memang betul-betul ingin digunakan atau akan dipakai untuk PSU pada Agustus mendatang, ataukah ini hanya perhitungan-perhitungan yang hanya melebih-lebihkan seperti itu. Tapi teman-teman muda ini juga mereka seperti melihat bahwa sebenarnya dari 110 miliar ini sebenarnya kita bisa menggunakan untuk hal-hal lain seperti perbaikan infrastruktur pendidikan, fasilitas umum, dan memberikan ya mungkin pendidikan gratis kepada anak-anak muda, kepada adik-adik kita yang sedang berada di bangku perkuliahan, teman-teman kita yang ada di bangku perkuliahan, ataupun membangun sarana prasarana yang ada di Provinsi Papua seperti itu. Karena kalau kita lihat dari 110 miliar ini kan merupakan dana yang sangat-sangat besar gitu, bukan saya sedikit, bukan kayak Tom bicara tentang 110 ribu sebenarnya tidak, tapi ini 110 miliar dan ini merupakan menjadi suatu hal kontroversial yang ada di kalangan anak-anak muda saat ini di Provinsi Papua. Dan selain itu daripada kontroversi 110 miliar dan PSU itu sendiri, teman-teman muda ini juga menyoroti tentang bukan menyoroti tapi mereka dari riset atau dari assessment yang teman-teman Potsweb lakukan ini, kita mendapatkan data di lapangan bahwa teman-teman ini kepedulian mereka terhadap PSU ini sudah menurun gitu. Untuk mengikuti proses PSU ini mereka sepertinya sudah mulai malas gitu ya, dalam kata lain mereka seperti sudah bosan dan tidak mau lagi mendengar tentang isu-isu politik, apalagi tentang PSU ini. Mereka sepertinya sudah merasa bahwa ini sudah capek lah, intinya seperti itu. Jadi teman-teman muda ini mereka mulai merasa bosan dan ya kita bisa bilang apatis begitu ya terhadap isu-isu politik, atau bukan saja itu isu politik tapi tentang PSU yang akan dilaksanakan pada Agustus mendatang ini sendiri. Dan anak-anak muda ini mereka sudah mulai mempertanyakan apakah nanti di PSU itu suara mereka masih bisa terhitung atau tidak, karena mereka merasa sudah di pemilihan yang lalu kami sudah memberikan suara, tapi toh kenapa harus dilakukan pemungutan suara ulang kembali, ataupun kenapa harus diulang pilkadanya lagi seperti itu. Mereka mulai merasa bosan, merasa sudah apatis dengan PSU itu sendiri. Dan kita bisa lihat juga dari data KPU pada tahun 2024 lalu untuk pemilih yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November untuk pemilihan gubernur ini sendiri ya, pemilihan gubernur Provinsi Papua itu bukan hanya ada tapi ada di angka 61% ya, 61%. Dan itu kalau kita lihat ya memang sudah melewati batas tapi sepertinya kalau ditarik untuk PSU lagi itu sepertinya bisa saja turun gitu ya, itu bahkan entah mungkin bisa di bawah mendekati 50% atau bahkan di bawah 50%. Nah inilah yang menjadi keresahan juga kita teman-teman Potsweb sebagai komunitas atau sebagai komunitas yang kita ingin tuh teman-teman muda harus menggunakan hak-hak teman-teman semua dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa kalian pemilih-pemilih muda yang khususnya memiliki hak pilih di Provinsi Papua dan bisa nanti pada Agustus mendatang akan memilih seperti kita ingin supaya teman-teman itu harus berpikir dua kali lagi, karena menurut data KPU
Provinsi Papua sekitar 28%, ya 28% atau sekitar 210.000 pemilih di Provinsi Papua. Dari total pemilih itu sekitar 700-an ya, 700-an ribu pemilih di Provinsi Papua itu berasal dari kalangan muda. Itu artinya apa? Kita itu juga menjadi salah satu pilar perubahan di Provinsi Papua, karena kita punya suara, karena keterwakilan kita ini sangat banyak, 210.000. Teman-teman bisa bayangkan kalau di PSU nanti kita tidak menggunakan kita punya hak pilih, ya kita tidak pergi menggunakan kita punya hak pilih, kita punya hak yang memang harus kita pakai. Itu rasa-rasanya kita membuang kesempatan yang besar gitu, karena teman-teman, kita memilih kepala daerah itu seperti kita memilih arah hidup kita juga, karena tempat kita tinggal, tempat kita mungkin bersekolah, bekerja, mendapatkan pendidikan, hidup bersama dengan keluarga, itu semua kita memiliki arah yang akan ditentukan oleh pemimpin yang kita pilih. Untuk itu teman-teman, kalau suara kita, kalau dipikir-pikir, rasa punya suara kan cuma satu saja, terserah sudah, biar teman-teman bayangkan satu suara teman-teman itu digabungkan dengan tadi 210.000, itu tuh akan jadi suara yang berharga seperti itu untuk menentukan masa depan di Provinsi Papua. Jadi teman-teman, kita harapkan teman-teman itu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Orang kan bilang kesempatan itu hanya datang 2 kali, tapi kali ini kita dapat kesempatan yang kedua kali untuk menentukan siapa pemimpin yang berhak untuk memimpin Provinsi Papua 5 tahun yang akan datang. Teman-teman, jangan apatis dengan politik, karena kehidupan kita ini semua pasti akan berputar sama politik. Karena esensi politik itu sendiri adalah mengusahakan hidup yang lebih baik. Jadi teman-teman, kami berharap teman-teman tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Teman-teman silakan menggunakan teman yang hak pilih lagi, karena kita bisa lihat semua kebijakan yang berpengaruh tentang kita punya isu-isu kepemimpinan itu pasti tidak lari jauh dari lapangan kerja ya. Itu tuh semua bermuara atau berasal dari kebijakan pemimpinnya. Jadi teman-teman, kalau mau teman-teman punya kehidupan atau teman-teman mau melihat Provinsi Papua yang lebih baik lagi ke depan, silahkan teman-teman gunakan teman-teman punya hak pilih. Jangan sia-siakan teman-teman punya hak pilih, karena kehidupan kita ini semuanya itu pasti akan berputar dengan politik, dan salah satu cara kita berpartisipasi dalam politik untuk mendukung masa depan kita yang lebih baik adalah dengan menggunakan hak pilih kita atau menggunakan suara kita dengan sebaik-baiknya pada pemilihan pada pemungutan suara ulang pada Agustus 2025 datang. Kita sudah punya 2 calon lagi ya, 2 calon gubernur Provinsi Papua, yaitu Bapak Bertu Tolimano dan juga Bapak Baksan Karma, dan juga Bapak Matius Fakiri dan juga Pak Aryo Papen. Bapak-bapak ini merupakan putra-putra terbaik dari Provinsi Papua. Teman-teman silahkan gunakan hak pilih kalian untuk menentukan siapa pemimpin Provinsi Papua 5 tahun yang akan datang, siapa yang dapat membawa arah Provinsi Papua, pembangunan Provinsi Papua yang lebih baik dan lebih maju ke depan. Itu yang menjadi pesan penting kami, teman-teman, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya, saya pikir sekian. Saya Liston Bonemura dari Suara Akar Papua. Kami teman-teman Podsweb tetap mengajak teman-teman untuk menyaksikan episode Podsweb yang akan datang maupun yang sudah tayang, yaitu episode 1. Dan sampai jumpa di Podsweb berikutnya. Sampai jumpa.